Hello with Magdalene from home. Jadi nyantai sore-sore gitu, habis jalan-jalan sama anak-anak. And then I remember I want to share something with you, which was yang mana story-nya ini saya rasa hari-hari ini saya pendam dalam hati, dan I think I want to share with you. Begini, saya mengetahui ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan udah lama sih, dan dia itu dipakai Tuhan untuk menggerakkan, membuat suatu revolusi yang baru di zaman itu, dan kemudian dengan karunia yang Tuhan berikan padanya, dia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, mencelikakan orang yang buta, dan luar biasa banget. Lalu nggak tahu gimana, kok dia salah pergaulan atau gimana ya. Kemudian dia minum-minum, mabuk-mabuk gitu, dan dalam kemabukannya itu sampai digotong orang. Itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu udah gele, mabuk banget. Minggunya dia melayani lagi dengan kuasa. How about that? Luar biasa banget. Lalu akhirnya di usia yang masih awal 40-an dia mati karena AIDS. Yes, you heard it right. AIDS. Jadi kira-kira semua orang condemn dia ya. Kok hamba Tuhan begini-begini, kok tiba-tiba matinya AIDS. Dan itu diberitakan hanya 1 tahun sebelum kematiannya, yang mana bikin shock banyak orang gitu. Saya sendiri harus mencabut kata-kata saya, condemning dia, kok hamba Tuhan gini. Walaupun saya selalu begini, prinsip saya tuh menjagai diri saya. Saya nggak mau merasa saya berdiri, karena orang yang merasa berdiri malah dia akan jatuh, right? Jadi saya selalu kalau ngomong tentang hamba Tuhan ini, saya hanya belajar dari kesalahannya, belajar dari kebaikannya, belajar dari apa yang bisa saya timba dari orang tersebut. And then barusan saya dengerin interview orang-orang yang kenal dia pada waktu itu, dan bagaimana di akhir hidupnya, dan bagaimana pernyataannya tentang imannya dan tentang Yesus di akhir-akhir hidupnya. Maka mulailah diceritakan mengenai hidup hamba Tuhan yang luar biasa ini. Dikatakan bahwa masa kecilnya, dia usia mungkin 7 atau 8 gitu, dia di abuse sama entah omnya atau apa gitu ya, pria. Sehingga itu struggle banget kehidupannya, sejak itu struggle. Dan saya melihat bahwa ternyata sedemikian diurapinya, dia masih struggle, nggak tahu bagaimana doanya, keintimannya sama Tuhan. Yet masih ada struggling seperti ini, yang mana banyak dari kita nggak ngerti kenapa kita masih dibiarkan untuk struggling dengan dosa atau beban atau pergumulan yang kita tidak minta. Ya, dia kan tidak minta bahwa dia dibegitukan sejak kecil ya, yang akhirnya membekas sampai dewasa. Lalu dia melayani orang-orang gay, dan dia berkata bahwa saya mengasihi mereka tetapi tidak mengasihi sikap perbuatannya ya. Dan saya jatuh dalam dosa gitu, tetapi saya tidak memilih untuk berbuat dosa. Saya tahu bahwa upah dosa itu maut, dan ini
ini ayat sudah saya dengar itu udah berapa ratus kali gitu, atau bahkan ribuan kali, bahwa upah dosa itu maut. Nah, yang dimaksud tuh begini, dalam pengertian yang saya terima ini, bahwa kalau kamu berdosa, Tuhan ngampunin kamu kalau kamu minta ampun sama Tuhan. Tetapi ada upah dari dosa itu, dan kematian. Dia menjelang kematiannya, dia ngomong dan orang lain mencatat dan menuliskannya gitu, bahwa upah dosanya itu maut, kematian, AIDS ya. Tidak tahu berapa lama lagi dia akan mati, tetapi waktu itu kayak 1 tahun sebelum dia mati gitu ya, dia mulai bukain ke teman-temannya bahwa I got AIDS, dan semua like what? They couldn't believe him because he was so anointed ya, sangat diurapi banget, tapi kok bisa kena AIDS. Dan dia punya istri. Ada beberapa banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa upah dosa ialah maut. Hamba Tuhan berkata bahwa saya darah tinggi, tetapi darah Yesus lebih tinggi dari kambing dan duren. This is so true. Hamba Tuhan pada mati karena makan kambing dan duren. Itu bukan orang umum, bukan orang awam, tapi hamba Tuhan. Mereka berkata dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kalau he is gluttony ya, membiarkan nafsu makan itu bekerja dalam tubuhnya, sementara dia harusnya tahu bahwa tubuh itu bait Roh Kudus dan dia harus ada pengendalian diri, itu buah roh yang ke-9. Tetapi dia berkata bahwa Yesus darahnya itu lebih tinggi dari darah tinggi. Well, what can we say? Kamu melanggar hukum alam, hukum firman, dan kamu menerima upahnya. Upah dosa ialah kematian, maut. Jangan dipikir bahwa pengendalian diri itu bukan sesuatu yang tidak rohani, right? Sebab itu hal makan ya, harus kita jaga. Apalagi hamba Tuhan berkata bahwa kita hamba Tuhan nggak bisa dosa seks, misalnya nggak bisa main wanita, kita nggak bisa dosa uang, kita nggak bisa apa. Ya udah, yang namanya makanan itu ya kita disajikan, jemaat menyajikan, lalu kita diundang kemana-mana kita makan, dan kita sebebas-bebasnya makan gitu. Padahal kita tahu ada yang harus dicegah dalam hal makanan. Ya, itu adalah salah satu contoh, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain tentang makanan seperti ini, yang mana kita sebenarnya tahu bahwa upah dosa itu maut. Ya, nggak bisa kita ngandelin darah Yesus, ngandelin nama Yesus, lalu kita berdoa, kita berkata bahwa Tuhan Yesus melindungi kita. Nggak bisa. Dalam hal itu kita nantang Tuhan, nantang hukum roh, nantang hukum alam natural, dan akhirnya kita bisa mati karena itu. Akhirnya banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang muda-muda, mereka mati karena tidak menjaga bait Roh Kudus. Artinya juga I'm sorry, tetapi tidak bijak. Kita nggak bisa beralasan, soalnya saya kan diundang, saya banyak tamu, saya nggak bisa puasa dan sebagainya. Nggak bisa. Kita nggak bisa salahkan mereka. Kalau kita komit, kita mau puasa, ya udah puasa aja gitu. Kalau saya komit, saya puasa, saya nggak akan dipengaruhi, dan mereka akan ngerti bahwa saya mengambil komitmen, dan orang justru akan menghargai. Ya, waktu satu kali saya puasa 2 tahun. Saya nggak makan pagi dan siang, hanya sore, itu sampai 2 tahun. Dan di dalam 2 tahun itu tentu saya ke rumah orang tua saya.
Jadi makan sama mereka, ngajak mereka keluar makan, dan saya yang bayar, tetapi saya nggak makan. Sampai suatu hari, udah beberapa hari ini mami jengkel banget, ayolah makan gitu. Saya bilang enggak mam, nanti sore aja. Kamu di sini kok nggak mau makan sama kami, kamu harus makan. Saya bilang enggak, makasih mam, nanti aja. Ini setiap hari gitu, bisa sampai akhirnya mereka jengkel banget, gimana sih. Terus papi juga tadinya gitu, ayolah makanlah, nanti disambung lagi hari Senin kalau kamu udah balik ke Jakarta atau ke Bogor gitu. Saya diem akhirnya, karena saya nggak perlu argue sama mereka, karena saya punya komitmen kan. Dan akhirnya kami naik mobil waktu itu, papi mami di depan, papi yang setir, mami di pinggiran, saya di belakang. Dan akhirnya papi, udahlah, udah gitu. Dan by the way, dokter Jepang menemukan dan dia mendapatkan penghargaan bahwa kita bisa berumur panjang, kita bisa sehat dengan kita puasa. Dan dia menamakannya otofagi. Otofagi ini artinya kita membiarkan sel-sel yang hidup itu kelaparan, dan waktu kelaparan kita nggak kasih dia makan kan, dia nggak menerima asupan. Akhirnya dia makan sel-sel yang udah mati, yang udah lemah gitu. Dia makanin di dalam tubuh sendiri. Nah, akhirnya dengan itu sel-sel yang lemah, yang mau mati atau yang sudah mati, ini akhirnya termakani oleh sel-sel yang sehat, dan akhirnya tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Demikian puasa itu baik banget ya. Tuhan perkenankan saya untuk hidup dengan berpuasa, berkebiasaan puasa itu sejak saya masih SMP, dan sampai sekarang saya masih melakukan puasa. Hampir nggak pernah nggak puasa gitu ya. Di dalam setahun itu kira-kira bisa setengah tahun sendiri gitu saya puasa, dan saya bersyukur untuk itu, bahkan lebih dari setengah tahun ya. Karena hampir hari-hari saya kalau di rumah itu berpuasa, kecuali kalau saya ada tugas, kecuali kalau saya ada melayani dan sebagainya. Tetapi lebih dari itu banyak kali saya berpuasa. I love it. Dan saya senang dengan keadaan tubuh saya, dengan saya maintain berat badan saya, dan makan yang sehat-sehat seperti ini nih makanan saya. Nah, dengan banyaknya sayuran, dan saya juga konsumsi air putih yang banyak sekali di pagi hari atau saat saya berbuka puasa secara khusus ya, itu menolong saya untuk saya mempertahankan vitalitas kebugaran tubuh saya, dan artinya saya menjaga bait Roh Kudus, karena firman Tuhan mengatakan jikalau barang siapa membinasakan bait Allah, ia akan dibinasakan. Kalau yang membinasakan bait Allah kita sendiri, ya kita binasa. Itu sebabnya upah dosa itu maut, ya ini artinya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita nggak bisa nyalahin Tuhan, nggak bisa nyalahin orang lain, nggak bisa nyalahin tamu, nggak bisa nyalahin keadaan, tetapi kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Oke guys, segitu aja. Saya senang bisa sharing ini secara khusus buat para hamba-hamba Tuhan. Berpuasalah. Ya, ada hamba Tuhan yang berkata, saya ini nggak mendapatkan urapan puasa, tapi urapan menikmati. Saya bilang, that's not true, that's not biblical, nggak alkitabiah. Karena Yesus meminta kita berpuasa, Yesus mengajarkan kita juga berpuasa. So, okay, I hope you are blessed. God bless you.